Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perpajakan terkait dengan kesadaran pajak. Negara dapat kita asumsikan sebagai sebuah rumah tangga ya. Sebagaimana aktivitas di rumah tangga yang sudah Anda ketahui bahwa dalam suatu keluarga atau dalam suatu rumah tangga itu membutuhkan sumber penghasilan untuk dapat melakukan kehidupan atau dapat melakukan memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula dengan negara juga sama, negara juga membutuhkan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk memutar aktivitas pemerintahan atau roda pemerintahan di negara tersebut. Dalam suatu kehidupan rumah tangga atau dalam suatu keluarga, sumber pendanaan atau sumber penghasilan akan didapatkan ketika salah satu anggota keluarga tersebut memiliki pekerjaan sehingga dia bisa mendapatkan atau memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Lain dengan negara memiliki sumber pembiayaan atau sumber pendanaan bukan ketika negara tersebut orangnya bekerja saja, tetapi bisa dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri dan juga dalam negeri, kemudian menjual sumber daya alam yang tersedia di negara tersebut, dan yang ketiga adalah berasal dari pajak. Tentu saja jika berasal dari pajak, maka di sini membutuhkan kontribusi atau membutuhkan kerjasama yang baik dari semua wajib pajak. Dari ketiga pilihan tersebut, mana kira-kira yang lebih baik? Kita akan cek satu persatu. Yang pertama, untuk pinjaman luar negeri dan dalam negeri, perlu diketahui posisi utang di Indonesia per Juni 2019 untuk utang luar negerinya sebesar 777,92 triliun. Wow, luar biasa ini ya. Kemudian untuk utang dalam negerinya sebesar 4,22 triliun. Kemudian terdapat juga utang surat berharga negara sebesar 3.441,43 triliun, di mana yang akan jatuh tempo pada tahun 2019 yaitu sebesar 349,3 triliun. Jika kita lihat dari susunan hutang yang dialami oleh negara kita, hal ini dapat memberatkan posisi APBN ya, karena utang tersebut namanya juga hutang, maka di sini pembebanan hutang tersebut tidak hanya sekedar jumlah pokoknya saja, tetapi juga harus dibayar beserta bunganya. Lebih dalam lagi, ternyata ketika kita melakukan hutang kepada luar negeri khususnya, maka negara kita akan dianggap negara miskin dan dianggap negara yang tidak mampu untuk menyelesaikan aktivitas perekonomiannya atau menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga kita juga harus berhati-hati ya dengan adanya hutang tersebut. Jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Jadi ada konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita melakukan hutang. Yang kedua adalah dengan cara menjual sumber daya alam. Sebagaimana Anda ketahui semua bahwa sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah. Alhamdulillah Allah memberikan keberkahan kepada sumber daya alam kita, diberikan kekayaan yang luar biasa. Tetapi apakah sumber daya alam yang ada tersebut kemudian kita akan bermudah-mudah untuk segera mengeksplornya, melakukan penjualan dan melakukan pengambilan secara besar-besaran? Tentu saja tidak. Karena untuk kehidupan anak cucu kita tentu saja pasti harus kita pertimbangkan untuk melakukan hal tersebut. Belum lagi ketika kita melakukan eksploitasi atau mengeksplor sumber daya alam secara berlebihan akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, ekosistem, kemudian membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka atau bahkan juga habis karena sumber daya alam yang ada tidak semuanya dapat diperbarui. Selanjutnya yang ketiga adalah yang bersumber dari pajak. Sebagaimana kita tahu, dapat Anda lihat juga dari bagan tersebut bahwa yang sumber penerimaan negara yang bersumber dari pajak dengan warna kuning itu merupakan bagian yang luar biasa besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lain yang bukan dari pajak. Yang bukan dari pajak yaitu sebesar 378,3 triliun dan juga ada sebagian kecil banget dari hibah yaitu sebesar 0,4 triliun. Sedangkan sisanya yang sekian banyak itu semuanya bersumber dari pajak. Mengapa bersumber dari pajak? Karena berdasarkan
penerimaan negara yang bersumber dari pajak dianggap merupakan penerimaan yang minim risiko jika dibandingkan dengan dua sumber yang lainnya tadi. Jika menjual sumber daya alam maka akan menimbulkan banyak masalah di belakangnya. Apalagi kalau misalkan kita melakukan hutang, itu tentu saja akan menambah pengeluaran karena harus membayar beserta bunganya. Lalu seperti apa untuk alur pajak itu dari yang dibayarkan oleh warga negara sampai masuk kembali ke dimanfaatkan kembali oleh si rakyat tersebut. Jadi di sini kita akan cek dulu awalnya yaitu dari APBN yang dibahas oleh pemerintah dan juga DPR ya. Pembahasan APBN akan menghasilkan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana ketika APBN sudah difikskan atau sudah difinalisasi, maka di sini akan terdapat banyak hal termasuk yang perlu dibahas atau dicantumkan di dalam APBN tersebut, termasuk untuk penyediaan dan layanan publik serta fasilitas publik. Jadi di sini juga merupakan bagian dari APBN. Kemudian warga negara melakukan pembayaran pajak dan non-pembayar. Warga negara itu ada yang pembayar pajak, ada juga yang non-pembayar pajak. Karena kita tahu warga negara kita ada banyak ya yang berpenghasilan tetapi tidak semuanya melakukan pembayaran pajak. Ketika ada warga negara yang melakukan pembayaran pajak, secara otomatis pajak tersebut akan terkumpul di kas negara, di mana selanjutnya setelah ada kas masuk ke kas negara, maka akan dibahas kembali ke APBN tersebut di pemerintah dan juga DPR yang akhirnya nanti juga akan menghasilkan anggaran berupa APBN, dan APBN akan mengalokasikan untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik dan begitu terus. Tidak ada putusnya ya, tidak ada berhenti. Dari bagian tersebut, dari alur tersebut maka dapat kita lihat bahwa kontribusi masyarakat atau warga negara dalam membayar pajak itu pada akhirnya juga akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu berupa penyediaan fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga di sini pajak adalah merupakan kontribusi wajib kepada negara, dapat dipaksanakan karena berdasarkan undang-undang, kontra prestasi yang didapatkan tidak langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan kemakmuran rakyat. Mungkin masih ada yang bingung juga ya, kemana sih sebenarnya uang dari pajak kita? Fasilitas umum itu seperti apa yang dimaksud? Jadi di sini Anda dapat lihat tuh, untuk dana pendidikan, transfer ke daerah, dan sebagainya banyak banget. Termasuk untuk kesehatan, pelayanan umum, dan lain sebagainya. Bisa Anda cek ya di situ ya. Berikut adalah gambaran untuk kontribusi penerimaan pajak yang berwarna kuning ya. Jadi total penerimaan negara itu yang berwarna hijau, dan yang kuning adalah kontribusi atau yang berasal dari pajak. Nah, sekian itu. Sedangkan yang merah itu adalah kontribusi dari sumber dana yang lain selain dari pajak dari 2015 sampai 2019. Kalau kita lihat sebenarnya manfaat pajak itu bagi negara luar biasa banyak ya. Jadi bukan hanya sebagai wujud dari atau sumber pendanaan utama atau salah satu-satunya sumber pendanaan utama yang besar bagi negara, tetapi dia juga merupakan sumber pendanaan untuk belanja negara, kemudian daerah maupun pusat, kemudian bisa juga digunakan untuk pemerataan kesejahteraan ya, baik di desa maupun di kota maupun di daerah atau perbatasan antara negara kita dengan negara lain, merupakan wujud Ipolexus Hankam, ideologi di mana ideologi kita adalah Pancasila, kemudian politik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kemudian ekonomi, wujud kesejahteraan dan pemerataan sosial. Selanjutnya untuk sosial yaitu berupa distribusi pendapatan, kemudian aktivitas budaya dari gotong royong masyarakat dalam pemenuhan dana tersebut, kemudian Hankam untuk membeli alutsista. Baik, untuk materi yang pertama terkait dengan kesadaran pajak, saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.